Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Usman Usmawan. Kalau teman-teman punya konter, namun kondisi konternya belum mendapatkan branding dari provider, jangan berkecil hati. Karena di video ini saya akan ajarkan teman-teman semua tentang bagaimana cara teman-teman semua bisa mendapatkan ataupun dilirik oleh provider agar mau membranding konter teman-teman. Namun sebelum ke pembahasan, saya minta bantuannya untuk teman-teman semua agar dapat membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Lalu jangan lupa juga teman-teman bisa aktif berkomentar di bawah ya, supaya kita bisa sharing dan berbagi ilmu tentang usaha seputar perkonteran ini teman-teman. Oke, jadi yang pertama ketika konter teman-teman ingin mendapatkan branding dari provider, teman-teman harus memiliki chip dari provider tersebut ya. Nah, akan menjadi sulit buat teman-teman ketika teman-teman ingin mendapatkan branding dari sebuah provider, tapi teman-teman tidak memiliki chipnya, maka itu sangat akan mustahil ya. Karena kenapa? Karena konter teman-teman belum masuk ke dalam list outlet resmi mereka, teman-teman. Namun sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, saya akan coba terangkan dulu sedikit di sini teman-teman ya, terkait dengan dua metode kita berjualan pulsa dan kuota ya. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan chip dari providernya langsung, dan yang kedua teman-teman bisa menggunakan multi chip atau yang sering kita sebut dengan server pulsa seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu bedanya apa? Bedanya kalau misalkan chip dari provider itu, ini hanya bisa digunakan untuk provider itu saja ya. Misalkan chip dari Indosat nih ya. Chip dari Indosat itu bisa digunakan untuk login ke aplikasi Simple gitu ya. Nah, itu bisa digunakan hanya untuk bertransaksi pelanggan yang menggunakan kartu Indosat saja gitu. Nah, lalu bedanya apa dengan multi chip atau yang sering kita sebut dengan server pulsa gitu ya, aplikasi server pulsa. Nah, kalau aplikasi server pulsa itu satu chip teman-teman sudah bisa bertransaksi ke semua provider ya. Simpelnya yang sering teman-teman tahu ya, katakanlah Mitra Shopee begitu. Nah, Mitra Shopee ini bisa dibilang multi chip ataupun server pulsa ya. Karena dari satu aplikasi Mitra Shopee saja, ini teman-teman bisa melayani semua provider ya, baik itu Indosat, Telkomsel, Tri, XL dan lain-lain. Nah, sementara chip resmi dari provider itu hanya bisa digunakan untuk provider mereka saja. Misalkan chip dari Indosat itu hanya bisa dilakukan bertransaksi untuk nomor ataupun pelanggan yang berkartu Indosat saja. Lalu kemudian Telkomsel juga sama, itu bisa digunakan hanya untuk pelanggan yang menggunakan kartu Telkomsel saja, seperti itu. Nah, sampai sini paham ya bedanya antara chip provider dan juga multi chip atau yang sering kita sebut dengan server pulsa tadi ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan brandingan yang sedang kita bicarakan tadi ya? Nah, tentu ada hubungannya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan brandingan dari satu provider, katakanlah Indosat begitu ya, tentu teman-teman harus mempunyai chip dari Indosat tersebut. Ini akan menjadi sulit ya ketika teman-teman tidak mempunyai chip dari Indosat, lalu kemudian teman-teman mempunyai harapan ataupun keinginan untuk kontennya itu di branding. Tentu ini akan sangat sulit sekali karena konten teman-teman belum terdaftar ya di list resmi mereka seperti itu. Nah, itu ya. Jadi yang pertama teman-teman harus mempunyai chip resmi dari provider. Nah, lalu yang kedua teman-teman harus sering belanja ya. Harus sering belanja sama salesnya, harus sering deposit sama salesnya gitu. Karena percuma juga teman-teman sudah punya chipnya namun teman-teman jarang belanja ataupun jarang deposit saldo kepada salesnya. Maka konter teman-teman akan dianggap sebagai konter yang tidak produktif seperti itu. Lain hal kalau misalkan konter teman-teman ini belanjanya rutin ya, belanjanya rutin lalu kemudian sering belanja kepada salesnya, maka konter teman-teman besar kemungkinan untuk dilirik ataupun dipilih sebagai konter yang nantinya akan masuk ke dalam list brandingan mereka seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ya, yang terakhir dan ini tidak kalah penting adalah teman-teman bisa melakukan pendekatan ya kepada salesnya dengan cara teman bisa membantu targetan dari sales tersebut. Nah, langkah ini memungkinkan konter teman-teman lebih bisa cepat ya dalam hal proses pembrandingan. Misal kalau dari sales mempunyai targetan pembelanjaan sekian, itu teman-teman diharapkan aktif untuk membantu menyelesaikan target sales tersebut ya. Dengan begitu besar kemungkinan konter teman-teman akan diusulkan ya sama mereka untuk menjadi target konter brandingan dari provider mereka seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah teman-teman ya. Akhir kata dari saya, salam semangat buat kita semua dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.